Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bertemu kembali di pembelajaran yang akan kita bahas sedikit bersama-sama. Meskipun keadaannya sedang belajar di rumah, Ibu Guru doakan mudah-mudahan anak-anak kelas 5B senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar dan mengerjakan soal-soal yang diberikan. Amin. Hari ini kita akan sedikit membahas lanjutan pembelajaran ketiga. Sebelumnya kalian sudah belajar di sekolah bersama Bu Guru dan teman-teman yang lain tentang pembelajaran ketiga tentang kekayaan alam bangsa Indonesia ya, persebaran flora dan fauna sudah dibahas. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang pembelajaran lanjutan yang ketiga di sini, tentang belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebelum ke dalam nilai-nilai Pancasila, Bu Guru mau tanya, Pancasila itu ada berapa? Pancasila itu ada 5. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung, kita bahas satu-satu. Untuk sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk sila yang pertama ini berhubungan dengan nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan yang berhubungan langsung kita dengan Tuhan. Contohnya itu dengan misalkan kalau yang kalian telah lakukan di sekolah tentang kebiasaan kalian sholat duha, sholat zuhur ya, itu merupakan sila yang pertama. Kalian sudah menjalankan sila yang pertama ya. Yang lainnya apa? Misalkan berdoa ya, memberikan salam, mengucapkan salam ya, berdoa sebelum belajar, berdoa sesudah belajar, berdoa sebelum makan, sesudah makan, itu termasuk ke dalam nilai-nilai sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung itu rasa cinta sesama terhadap sesama manusia, saling tolong menolong terhadap teman yang membutuhkan ya, gemar melakukan kegiatan sosial, misalkan kalau di kelas meminjamkan pensil terhadap temannya, itu juga udah termasuk melakukan nilai-nilai sila yang terkandung dalam sila kedua. Menjenguk teman yang sakit, juga peduli terhadap manusia, sesama manusia, itu termasuk sila kedua. Lalu apalagi? Misalkan kita membantu yang kesusahan ya, misalkan teman juga bertanya tentang pelajaran, caranya mengerjakannya bagaimana, kita bantu, juga itu termasuk sudah mengamalkan sila yang kedua. Tapi bukan membantu memberikan jawaban, namun membantu caranya apabila teman bertanya ya, membantu teman yang kesusahan, misalkan kehilangan uang, kalau mau dibantu, itu termasuk sila juga yang kedua. Sila yang ketiga yaitu apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Yang terkandung dalam nilai tersebut yaitu kita menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, semangat gotong royong, terus cinta terhadap tanah air ya. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yang kalian sudah terapkan, tidak membuat keributan di kelas ya. Terus apalagi, tidak berkelahi dengan teman.
ya, menjaga ketertiban di kelas, itu sudah termasuknya kalian sudah menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sila ketiga. Selanjutnya sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, gimana nilainya? Nah, itu kata kuncinya dalam melakukan sesuatu, membahas suatu masalah. Ya, kita harus bersama-sama itu menyelesaikannya dengan cara musyawarah, dirembukan bersama, diobrolkan bersama, musyawarah untuk mufakat, untuk nantinya hasilnya akan diambil keputusan bersama ya. Contohnya apa? Misalkan dalam pemilihan ketua kelas. Nah, itu kan bersama-sama kan? Nah, itu udah termasuk kalian menjalankan sila yang keempat. Terus apalagi Bu Guru? Misalkan apalagi yang bersama-sama menentukan tugas piket bersama ya, diobrolkan bersama, itu sila yang keempat. Kalau ada masalah di sekolah, misalkan teman berkelahi, terus Bu Guru dan kaliannya juga sama-sama mencari solusinya bersama-sama untuk kebaikan bersama, itu juga termasuk musyawarah sila keempat. Tidak menyela pembicaraan orang lain, menghargai keputusan bersama, itu juga termasuk nilai yang terkandung dalam sila keempat. Selanjutnya sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain menjunjung tinggi rasa keadilan untuk sesama ya, tidak membeda-bedakan juga anak yang satu dengan yang lainnya. Contoh dengan kehidupan sehari-harinya, Bu Guru langsung ambil contohnya. Misalkan jika sudah dibuat peraturan bersama, itu untuk dilaksanakan bersama. Jadi Bu Guru tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya ya. Adanya rasa keadilan yang memberikan keadilan bagi semuanya, bukan hanya perorangan. Nah, di sini ada contohnya aturan di kelas kita halaman 31. Yang pertama, peraturannya tidak datang terlambat. Ini masuk ke poin sila kelima. Kenapa? Karena peraturan yang dibuat ini untuk tidak datang terlambat ke sekolah untuk seluruh siswa, bukan hanya absen nomor 1, 2, 3, tapi untuk seluruh siswa di kelas 5B. Makanya poin yang pertama itu termasuk sila kelima. Untuk yang kedua, contohnya mengetuk pintu dan memberi salam sebelum masuk kelas. Itu termasuk sila pertama karena ini berkaitan dengan nilai religius ya, memberikan salam ya. Nah, ini masuk sila pertama. Kemudian yang contoh yang ketiga Bu Guru contohkan di sini masuk kemana? Menjawab salam. Ini masuk ke dalam sila pertama karena mengandung nilai-nilai religius juga ya. Itu. Dan untuk poin-poin yang keempat, 5, 6 sampai dengan 16, silakan kalian bisa diisi di halaman 32. Ini halaman 32 ada amati peraturan kelas Nanu dengan teman, tentukan dengan Nanu tersebut dan tentukan nilai-nilai Pancasila yang terkandung. Silakan ditulis nilai sila pertama terdapat pada peraturan nomor berapa saja sampai peraturan 16 itu termasuk ke dalam sila berapa ya. Mungkin cukup sekian dari Bu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.